Halo, balik lagi sama gua Alvin di channel AM Putih. Nah, pada kesempatan kali ini masih di tema yang sama, yaitu tanya aja dulu. Jadi di mana konsep ini kita berkunjung ke beberapa tempat pembuatan kaki palsu yang ada di Indonesia. Nah, kalau beberapa minggu lalu kita udah berkunjung ke Bekasi, ke Solo, kemudian juga ada di BSD. Nah, sekarang ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke daerah Bogor nih. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di sekitaran Bogor yang sedang mencari kaki palsu, ayo ikutin, simak terus video gue ini jadi mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Nah, pertanyaannya siapa sih bintang tamu kita kali ini? Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Mas Ronald Reagan. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah tahu dari YouTube, karena Mas Ronald Reagan ini cukup banyak yang mengenal, karena kaki palsunya ini sudah banyak membantu teman-teman di Indonesia nih. Nah, mungkin sekarang saya kenalkan langsung Mas Ronald Reagan. Silakan Mas Ronald Reagan, bisa dikenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ronald Reagan, pembuat kaki palsu di daerah Bogor. Nah, di sini juga kami juga banyak teman-teman yang datang ke rumah saya dari berbagai daerah. Nah, bisa saya perkenalkan satu persatu nih. Boleh. Ini Mas. Saya Hasan dari Pekalongan. Atas lutut. Nah, ini juga ada. Saya juga dari saya amputasi bawah lutut. Beda. Amputasi Bawah lutut. ini. Di Malang, amputasi atas lutut. Nah, salah satu lagi ada di sebelah sana seorang Pak Ustadz diamputasi di ini dua-duanya bawah lahir, itu dua-duanya di atas lutut. Itu segera kita buatkan kaki palsu. Di sini kami banyak menerima pesanan itu dari berbagai daerah. Alhamdulillah kami juga istilahnya membuat kaki itu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan budget mereka. Ya ada juga yang kami buatkan secara cuma-cuma, tapi kami memilih yang benar-benar sangat dibantu, begitu kan, baru kami buatkan. Nah, apabila dia misalnya tidak mampu atau tidak punya dana sama sekali, bisa kami bantu ya melewati yayasan. Kadang-kadang kalau yayasan nggak tembus dari kami sendiri. Tapi secara pribadi pun kami membuat secara istilahnya umum, gitu. Wah, menarik Jadi banget. kalau misalnya ada teman-teman yang amputasi tangan, kaki, datang ke sini, dia bisa memilih kaki yang mana, tipe apa, seperti apa. Jadi mereka puas, karena begini, kaki palsu ini kan berbeda-beda. Setiap tipe itu di saat dipakai itu beda rasa, beda cara jalan. Nah, jadi kita tanya lagi ke pasiennya, mau jalannya seperti apa? Mau jalannya enak, ya tentu kakinya harus bagus. Nah, setidaknya kan kami juga membeli kaki itu ya, entah impor, entah kalau lokal ya kami buat sendiri, bisa konfirmasi harga. Tapi kalau impor kan mereka ini ada harganya dari sananya, setidaknya kan kami menjual gitu. Tapi kalau yang lokal kami bisa bantu secara cuma-cuma. Gitu. Makanya terbentuklah istilahnya komunitas kaki palsu ini di sini, sudah hampir ratusan terbentuk di sini. Jadi di sini kita saling membantu, ada masalah kita baru sharing, begitu Mas Kevin. Wah, sangat menarik banget nih Mas. Saya baru mendengar, jadi ada Mas Ronald Reagan juga memberikan support bagi yang kurang mampu gitu ya Mas. Ada seleksinya lah ya, yang kurang mampu ya. Nanti Mas Ronald Reagan bisa support atau melalui yayasan. Ini sangat menarik sekali sih Mas. Saya baru dengar nih, baru pertama kali dengar yang seperti ini. Nah, kalau boleh tahu sendiri Mas, di Mas Ronald Reagan sendiri, timnya ada berapa orang sih Mas? Kalau tim ini kami terdiri dari berbagai macam tim. Yeah. Tim itu sangat banyak kami bagi. Yeah. Karena kami sekarang terjun door to door.
dari rumah ke rumah. Ya. Begini Mas, door to door itu kadang-kadang ada teman yang butuh kaki dari kita, tapi posisinya misalkan di Papua, di Medan, untuk mereka menjangkau ke tempat kami itu kan sulit. Malah biaya yang mereka keluarkan itu lebih besar. Jadi kami berinisiatif begini. Jadi kami itu catat dulu orderan, misalkan kami mau turun ke Sumatera. Dari Lampung sampai ke Medan itu kami catat siapa-siapa aja yang pesen. Nah, misalnya di Lampung ada 2, di Palembang ada 3, di Jambi ada berapa, di ini bukan baru ada berapa, di Padang ada berapa, di Medan ada berapa. Setelah kami itu, kami cukup ongkosnya, kami turunkan kendaraan beserta tim untuk membuat di tempat. Jadi mereka tidak perlu ke Jakarta atau ke Bogor. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya-biaya lagi di situ. Nah, di samping itu juga kami juga mencari pengalaman. Ya, pengalaman itu luar biasa karena bayangkan aja nggak punya kaki bisa keliling Indonesia loh. Kalau nggak di kami, kami bisa keliling Indonesia. Hampir seluruh pelosok Indonesia sudah kami datangin, menjenguk teman-teman itu, teman-teman. Malah sekarang ini masih aja jalan terus untuk datang-datang ke rumah. Tapi di rumah pun kami siapkan juga teman-teman yang untuk orang-orang yang datang ke rumah. Jadi ini jadi pengalaman menarik. Jadi jadi kita bisa datang ke tempat orang untuk bisa tahu situasi, bisa lebih kenal daerah-daerah ini, bisa tahu adat istiadat orang-orang. Jadi ini sangat menarik. Kalau bagi kami yang kami rasakan sekarang, memang untuk sekarang kami belum mempunyai yang namanya media-media sosial yang paten itu kami belum punya, karena kami terus disibukkan untuk pembuatan kaki terus. Tapi kalau teman-teman yang mengundang ini kami terbuka, seperti Mas Kevin dan teman lainnya kami selalu terbuka karena untuk berbagi, untuk ngasih informasi ke teman-teman lainnya. Betul. Jadi memang ya itulah, jadi saling membantu ya Mas. Jadi kan kita juga bisa saling berbagi informasi gitu. Nah, ya, betul. Kalau boleh sharing sedikit Mas, saya justru tahu Mas Ronald Reagan ini dari YouTube, waktu itu masuk di Net TV kalau nggak salah ya Mas. Itu kan sempat diceritakan bagaimana pengalaman Mas Ronald bisa sampai sekarang menjadi bisa dibilang pengrajin kaki palsu Mas ya, bisa dibilang pembuat kaki palsu. Nah, mungkin boleh di-sharing sedikit lagi Mas, diingatkan lagi teman-teman bagaimana perjalanan Mas Ronald ini bisa menjadi pembuat kaki palsu Mas. Ya, awal mulanya membuat kaki palsu ini karena untuk keperluan pribadi dulu, untuk keperluan saya dulu. Nah, karena kan amputasi saya ini kan sangat pendek dan kaki satunya juga agak bermasalah dulunya kan. Jadi saya tuh beli dulu kaki palsu. Ya memang ada kurang, ya bisa dipakai, cuman masih kurang lah. Sepertinya jalannya masih kurang enak, kurang apa ya. Tapi bagus buatan orang. Saya tidak mau mencela buatan orang. Tapi bagus, saya bisa terbantu. Tapi saya ini pengen bagus lagi, karena saya lihat juga di media-media atau di luar negeri sana malah ada yang bisa lari kan, ada yang bisa jalannya lebih cepat, naik turun tangga. Nah, masalahnya kan kita mencoba yang seperti itu. Ya tapi istilahnya nggak mampu kita untuk membeli kaki tersebut, karena memang semakin mahal kaki itu semakin enak, semakin mahal semakin enak dipakai, tipenya juga semakin bagus semakin enak dipakai. Itulah ternyata. Ya kami mencoba meniru tapi tidak disamakan. Bagaimana kan meniru. Nah setelah kami coba, ya ternyata lumayan enak dipakai. Terus ini yang kami kembangkan. Setelah enak dipakai dulu dengan saya pribadi, kita kan sudah bisa secara pribadi untuk membuat. Tapi kalau secara pribadi belum tentu untuk ke orang lain. Ngerti nggak Mas maksudnya kan? Betul. Saya sudah buat kaki, tapi kata saya enak. Tapi ngetesnya tuh bukan ke saya, tapi ke orang yang baru tahu. Setelah orang itu kita buat kan tanya enak nggak? Kalau dia enak ya baru enak kita kan. Alasannya di situ kami mencoba buatkan untuk orang secara gratis. Nah, secara gratis itu untuk uji coba kami. Sudah hampir sekitar 100 sejabotabek yang kami buatkan. Kaki untuk tes. Ya di situ syukur alhamdulillah mereka merasa enak, kata mereka itu enak Pak, dipakainya lumayan enak, bagus katanya. Ya mereka juga kan terbantu karena kami tidak minta biaya. Sepeser pun kami tidak minta biaya. Ternyata hikmahnya ada Mas dari situ.
dari sekian banyak orang yang kami buatkan kaki itu, ternyata ada salah satu teman saya itu diliput oleh media. Oh. Nah, ceritanya kan diliput oleh media. Jadi ini dia itu diliput, terus media ini bertanya, kamu pakai kaki palsu buatnya dari siapa? Nah, teman saya ini bilangnya dari saya, bahwa kaki ini dibuatkan sama saya, gitu. Nah, setelah itu media ini minta nomor kontak saya. Nah, disitulah mulai kami istilahnya bisa dikenal, misalnya bisa dikenal beberapa orang. Alhasilnya dari media itu ngubungin saya, ternyata kami alhamdulillah diliput dari stasiun TV, diliput secara nasional. Dari situ ya kami mulai mengembangkan diri lah, melebarkan sayap istilahnya kan. Kami dari media sosial, kami aktif, misalnya memasarkan dari bantuan televisi pun iya. Ya sampai saat sekarang Mas, kami sangat bersyukur lah. Sampai saat sekarang teman-teman terus berdatangan untuk membuat kaki palsu di sini, di kaki palsu Ronald Reagan. Ya, ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas menjalankan sebagai profesi sebagai pembuat kaki palsu ini? Kalau untuk profesi kaki palsu ini sebetulnya sudah lama. Sudah lama sekali untuk pengembangan kaki palsu. Awal saya kecelakaan itu sekitar hampir 12 tahun lebih lah saya kecelakaan. 3 tahun dari kecelakaan itu mulai saya kembangkan di daerah kampung saya, karena di sana keterbatasan, dulunya tahu sendiri kan, keterbatasan telekomunikasi, karena kampung saya pun tidak ada listrik, tidak ada apa kan. Nah, setelah itu saya sudah bisa di kampung berkaki, cuma untuk pemasarannya sulit, di kampung kan sepi. Begitu saya pindah ke Jakarta, ternyata di sini peluang besar untuk memasarkannya. Kita belajar cara memasarkan barang begini-begini. Ya, jadilah seperti sekarang. Ya, ya. Kalau boleh diinformasikan Mas, lokasinya di mana sih Mas? Di Bogor nih, jadi teman-teman tahu nih mau nyarinya kaki palsu Ronald Reagan di mana nih? Di Bogor gitu, di mananya gitu Mas? Kalau kaki palsu kami beralamat di Cilengsi. Cilengsi. Tepatnya di perumahan Cilengsi Hijau, dekat Rumah Sakit Mary, di belakang Rumah Sakit Mary, Blok G4 nomor 9. Kaki palsu Ronald Reagan alamat tepatnya. Gitu. Oke. Kalau misalnya lebih rumit lagi, pokoknya patokannya Terminal Cilengsi saja. Terminal Cilengsi. Terminal Cilengsi. Nah, Terminal Cilengsi itu sudah tidak jauh. Gitu. Tanya saja situ ada. Orang sekitar udah pada tahu ya Mas, pokoknya kaki palsu di sini gitu ya. Kaki palsu Reagan. Pokoknya orang-orang di sekitar sudah tahu. Kalau nanya di mana tempat pembuat kaki, mereka langsung, biasanya tukang ojek langsung mengantarkan. Ya. Ya. Nah, mungkin kayak di dunia pembuatan kaki palsu kan ada yang namanya CPO ya Mas, Certified Prosthetic Orthotic kalau nggak salah. Nah, kalau Mas Ronald sendiri kan belajarnya berarti otodidak gitu Mas ya? Iya, otodidak, tapi kami juga belajar di pembuat kaki palsu ahlinya salah satu teman. Oke. Itu juga belajar di bidang kaki palsu. Ya, setidaknya kan ada juga yang istilahnya yang kami rakit sendiri pun, dari pembuat kaki palsu aslinya pun dia juga kepusingan kadang-kadang. Pak, katanya kami belum pernah buat kayak gini, tapi Bapak sudah menemukan ide seperti ini. Betul. Nah, itu salah satu kebanggaan kami. Betul. Nah, itu kebanggaan kami. Sampai salah satu alat kami pun pernah, ini jujur saya, pernah dites salah satu pembuat kaki palsu juga ya, yaitu sekolah bagian kaki palsu juga, pernah prostetik. Cuma kami tidak menyebutkan inisialnya, tidak mempublikasikan. Tapi di situ walaupun kami begitu, kami merasa bangga, betul. Kami dicek, malah beberapa pembuat kaki palsu sering datang ke sini. Kita sudah membuat kaki yang apa tuh, roketnya, coba lihat kan, saya kemarin, yang dari karet. Yang dari karet ini, nah, iya, ini kan salah satu ide. Ide, lihat, ide yang kami rancang sendiri ya. Disinilah. Betul. Kami di sini Mas, istilahnya membuat kaki tidak semacam satu kaki. Terus kami berinovasi terus. Bagaimana kaki ini biar keluar yang baru, yang model baru. Nah, seperti ini kan kami sudah bisa membuat yang sistem yang apa tuh? Soketnya ya, yang terbuat dari karet. Nah, ide ini baru kami rancang. Nah, tutup vakumnya juga otomatis.
Dan juga Oke. keningnya juga bisa coba putar. Nah, dia kan bisa terusila, kan seperti ini. Nah, kaki-kaki seperti ini tetap kami rancang terus. Kami merancang kaki-kaki seperti ini. Iya, iya. Nah, Iya, saya bagaimana juga. kaki ini biar sempurna? Mm-mm. Nah, karena begini, kita berkarya harus punya inovasi terbaru terus, Betul, biar menarik, Mas. Maksudnya kan, betul. misalnya kita membuat kaki, kalau kita buat kaki itu aja, ya mungkin Ya. orang bosan. Karena begini, kaki ini kan ibarat kendaraan, nggak bakalan dia kalau misalnya yang diamputasi ini umurnya 10 tahun atau 15 tahun, nggak cukup dia satu kaki beli. Percaya nggak, Mas? Betul, betul. Nah, saya juga mengalami, saya sudah 12 tahun lebih. Saya hampir 7 kali buat kaki. Nah, coba kalau saya buat kaki 7 kali, saya beli kaki begitu-begitu aja, kan bosen. Betul. Nah, betul, saya harus betul. punya kaki yang, kemarin beli yang kayak gitu kaki. Saya mau beli yang lebih ini lagi kan. Makanya kita berinovasi. Ya. Berinovasi terus. Kaki ini harus begini lagi, begini lagi, begini lagi. Karena kami memang istilahnya berawal dari nol, kami berdiri sendiri. Belum ada yang membantu kami dari peralatan, dari apa. Kami sekarang semuanya manual. Ya. Kami harus belajar manual. Kami tidak tergantung ke mesin. Ya. Karena begitu datang ke rumah pasien itu kan nggak bakal mungkin kita bawa mesin sebesar itu kan di mobil aja tidak muat. Jadi kami patokan untuk teman-teman yang kerja sama saya, mereka harus bisa manual dulu buat kaki. Setelah bisa manual, terserah mau mereka pakai mesin. Karena manual ini ilmu di tangan. Betul. Tangan ini ilmu. Ya, itu Mas. Ya, saya yakin sih Mas, dengan kita niat yang baik, terus juga mau terus berinovasi, tentunya bisa mengalahkan mungkin yang bisa dibilang buatan pabrik ya Mas ya. Saya yakin dengan hal itu pasti Mas Ronald Reagan sudah membuktikannya nih. Nah, iya, kami aja Mas kalau misalnya ada sponsor, ini beneran. Kalau pemasaran, oke, kami permasalahkan. Ya. Seandainya kami punya sponsor yang mendukung, yang sangat-sangat mendukung sekali, yang istilahnya diprioritaskan lah istilahnya. Mungkin, ya ini mungkin kami bisa lebih besar. Satu pembuatan bisa lebih rapi, ini semuanya manual. Bayangkan aja, hasil manual aja sudah kami buat seperti ini, istilahnya kan. Ini manual sudah dari tangan betul. Ini dari tangan semua yang kami buat rumah. Gitu. Cuman kami kan, ya prinsip kami tidak berharap, cuman kalau yang mau datang silakan. Betul. Karena kita kan kalau kita ya berharap, ya nanti terbiasa nanti kita ini coba dari ini. Tapi kita terus aja, ya nanti kan orang lihat sendiri lah. Kalau orang baik pasti dia datang sendiri. Betul. Hasil tidak membohongi ya Mas ya? Ya, hasilnya tidak membohongi. Betul. Ya memang begitulah. Oke. Kalau bicara produknya nih Mas, tadi kan Mas sempat sampaikan ada produk yang lokal, ada produk yang Mas juga sempat singgung import ya. Ya, karena kami juga istilahnya ini memiliki kaki ini, ada yang lokal, ada yang impor. Karena setiap yang beli kaki ini kita tidak tahu mereka itu mampu apa tidak mampu. Betul. Suatu saat kan biasanya saya dapat teleponan dari orang, Pak mau pesan kaki. Kadang-kadang mereka mampu, kita tawarkan kaki yang harga rendah, mereka masih menanyakan harga yang tertinggi. Berarti kan mereka mampu. Ya setidaknya kan kita tawarkan yang lebih tinggi. Ya setidaknya kalau yang sudah lebih tinggi itu kita tidak bisa membuatnya. Kita harus belikan dari luar negeri, kita imporkan lah gitu kan. Tapi kalau dia nanya yang murah, yang apa ya bisa kita sesuaikan. Jadi kita itu menarik pasien itu kalangan atas oke, kalangan bawah oke, begitu Mas. Jadi semuanya tuh bebas memilih. Tapi yang kita andalkan itu ya bagaimana mereka itu merasa nyaman. Itu yang kita kejar gitu kan. Kita kejar. Ya, berarti memang kuncinya ya kenyamanan ya Mas ya. Karena kan yang bersentuhan bisa dibilang ini kan sebagai alat pengganti kita untuk berjalan ya. Jadi memang harus nyaman, betul ya. Harus nyaman. Nah, kalau boleh tahu, kalau import pun biasanya boleh request brand tertentu atau dari Mas Ronald biasanya ada referensi
brand A atau brand B gitu Mas? Biasanya gimana? Kalau brand itu, kalau dari luar itu ada juga yang mau pakai brand saya yang dari istilahnya dari Cina pun ada, dari luar Cina pun ada, Ya, ya, istilahnya kan dari Eropa pun juga ada, ya. gitu kan. Cuman kami kan di bidang ini kami ini nggak ngerti, seperti itu nggak ngerti. Kami ini nggak ada orang di samping atau orang di belakang yang hebat. Ya kadang-kadang orang begitu kami anggap ya begitu aja, karena kan berhubungan dengan orang luar itu harus gimana kita nggak ngerti. Ya, Gitu. ya. Ya kalau untuk membeli produk-produk ini ya kita kadang-kadang dari pembuat-pembuat kaki palsu di misalnya di luar negeri sana bisa kita memesan kan, misalnya begitu. Atau kita memesan langsung ke perusahaannya langsung, iya bisa, semuanya bisa dilakukan misalnya. Oke, jadi Jadi kita kalau sangat mudah sekali untuk mendapatkan kaki palsu yang impor. oke, berarti memang kalau misalkan si pasien ini request mau brand A, Mas Ronald mungkin masih bisa mengusahakan gitu ya, Mas? Iya, tetap kita usahakan. Iya, iya. Misalkan Pak, saya mau beli kaki tipe ini, kita carikan dulu. Nah, nanti dulu kalau udah deal tipe ini kita carikan dulu, kita belikan dulu. Nah, setelah barang itu sudah dipastikan untuk bisa kita beli, baru kita telepon si pasien bahwa barang ini bisa kita datangkan, gitu kan. Jadilah istilahnya deal untuk pembuatannya. Betul, betul. Nah, kalau boleh tahu Mas, material yang digunakan biasanya apa aja sih Mas? Mungkin dari pipanya, dari besi kah, atau aluminium, kemudian soketnya dari bahannya apa? Mungkin boleh di-sharing Mas? Oke. Untuk soket dulu pertama awal kami buat untuk soket itu terbuat dari fiber. Itu awal-awal kami buat. Ternyata dari fiber itu masih banyak keluhan Mas Kevin. Banyak keluhan tuh yang sakit, yang katanya gatel. Kami banyak komplainan. Tentu sekali kami banyak komplainan. Ya kami kan harus istilahnya harus cepat sigap. Karena komplainan itu bisa berpengaruh di penjualan Mas Kevin. Nah, oke lah dulu kan, ayo kita perbaikin lagi. Ternyata kami mencoba membuat soket itu dari bahan karet. Nah seperti ini. Ini kan bahannya bahan silikon. Silikon. Jadi soket ini begitu mereka pakai masukkan amputasi ke sini, ya otomatis kalau kulit itu bersentuhan dengan karet, ya mungkin tidak sakit. Nah ini saya coba sendirilah. Saya coba sendiri setelah saya rakit ini, kita coba sendiri, ternyata memang betul rasa sakit sedikit pun tidak ada, karena kan ini kan karet. Tidak ada rasa sakit seperti ini sedikit pun. Nah jadi makanya kami coba, udah sekarang kita hapuskan yang untuk soket yang dari resin, dari plastik, kita ganti by ini semua soket itu yang terbuat dari karet. Sehingga tidak terjadi komplainan, nama baik kita jual, karena kita butuh penjualan, hati-hati loh penjualan ini. Jelek kita baik 1.000 orang, satu orangnya jelek, nama kita bisa rusak. Beneran Mas? Nama kita bisa rusak. Kita sudah ini buatkan 1.000 orang, kebaikan kita dengan satu orang komplain, kita bisa rusak. Nah, untuk soketnya sudah terbuat dari karet, dan juga seperti pipa-pipa ini kalau pipa batang yang ini juga terbuat dari, ada yang dari stainless, aluminium, nah, yang ininya kan ada dari aluminium, ada stainless, nah, dan juga keni-keninya ini juga pun ada yang dari babet, dari aluminium, ada dari titanium. Kalau tapaknya ada biasa tapak karet. Ada juga telapak busa yang saya buat untuk kalangan-kalangan yang istilahnya butuh dibantu. Seperti ini kan karet. Buatnya ada. Kalau yang ini juga, ini kan yang dari luar juga yang seperti ini. Ini kan yang bisa dicas, maksudnya kan. Ini pakaian saya. Ini yang mereknya dari Ozur. Ini memang sangat luar biasa kalau dipakai. Kita mau jalan cepat, buru-buru pun juga enak sekali. Nah, di sini ada salah satu tombol untuk menyalakannya. Nah, kalau begini dia sudah aktif, sensornya jalan. Jadi sangat enak kalau dipakai, tapi harganya lumayan.
Ini juga bahannya juga, batang-batangnya juga dari istilahnya titanium, dari ini bagus lah termasuk ini. Kalau kayak gini ya jarang yang punya, tapi kalau dipakai memang enak. Oke. Nah, kalau foodnya sendiri tadi kan Mas sempat sampaikan ada yang busa, ada yang karet gitu ya Mas. Nah, Ya. alternatifnya ada apa aja sih Mas? Kan yang saya tahu ada yang bisa single aksis, ada juga yang multi aksis, kemudian ada yang subfoot. Nah, kalau di Mas Ronald sendiri menyediakannya apa aja Mas? Karena kaki memang ada beberapa macam ininya. Coba lihat ini. Ada yang double axis, ada yang biasa. Nah, kalau seperti ini kan pakaian, ini kan kaki yang dipakai salah satu tim si Reja dari Medan. Nah, ini Reja ini alhamdulillah loh sudah buat kaki, sudah bisa buat kaki sendiri lah semenjak gabung dengan tim RR. Ini salah satu rakitan Reja yang dari Medan. Inilah kaki yang dihasilkan si Reja. Ini orangnya nih. Malah dia bisa lari loh pakai ini. Dia bisa lari pakai ini. Wah, keren. Nah, ini yang Reja buat nih salah satu nih begini. Sudah digambar-gambarin, tapi telapaknya telapak karet, cuman dia masih ini manual, tidak ada ini, tidak ada subfoot ya. Oh ya, subfoot ya. Nah, ini ya, ini punya Reja yang dari Medan. Alhamdulillah dia sudah berhasil bisa bikin kaki sendiri nih Reja nih. Keren. Nah, ini yang dirakit sama si Ijan. Nah, ini Ijannya nih. Ijan ini berasal dari Namleah, Maluku. Jauh loh Maluku sana. Jauh sekali. Sama Maluku dengan Medan jauh. Nah, ini adalah salah satu rakitan si Ijan sendiri. Nah, Ijan sendiri. Jadi tapak Ijan ini sudah double axis. Oh, oke. Ini soketnya juga lumayan bagus yang dirakit Ijan ini. Salah satu komponen batangnya dari Otobok yang saya pesankan buat si John. Ya, kaki ini sangat membantu si Ijon sekali. Dulu dia datang sini nggak punya kaki, buat kaki aja nggak ngerti. Tapi saya bersyukur dua tim ini sudah bisa membuat sendiri. Ini salah satu kaki Ijon untuk di bawah lutut ya. Keren. Ini juga bisa dibawanya lari. Kaki palsu John. Ini brand Otobok. Pakai Otobok, oke. Tapi dirakitnya dirakit sendiri. Iya. Ya, dirakit sendiri. Komponennya kami beli kan. Tapi yang rakitnya dia sendiri. Dia sudah bisa. Saya suruh harus bisa kata saya kan. John. Kalau yang Kamal ini, coba lihat punya kamu tadi. Yang tadi ini salah satu dari Lamongan. Dia amputasi Pekalongan ya. Amputasinya di atas lutut. Nah, di atas lutut. Memang atas lutut ini sulit. Susah gampang. Atas lutut ini yang paling susah untuk belajar kaki palsunya, dan juga jalannya pun tidak sama seperti di bawah lutut. Kalau kakinya yang biasa maksudnya. Tapi kalau kakinya yang sudah harganya ratusan juta, yang robotik pun ya mungkin agak sama lah seperti di bawah lutut. Tapi kan kita kan melihat dana, kadang-kadang uang segitu kadang mampu, kadang tidak mampu. Nah, inilah salah satu kaki Kasan. Nah, Kasan ini salah satu korban kecelakaan dari PT ya. PT. PT. Jadi PT itu bekerja sama dengan saya. PT datang ke rumah, tolong Pak katanya buatkan Kasan ini kaki palsu ya. Saya buatkan kaki palsu seperti ini. Setelah membuat kaki palsu dengan saya, dia gabunglah dengan tim RR gitu ceritanya. Ini adalah ini juga teman baru. Dari mana, Mas? Dari Malang. Halo, ceritanya Mas Kevin ini siapa namanya? Mas Didi. Ceritanya Mas Didi ini amputasi dia ini dulu itu baru 3 bulan. Tapi dia nelpon saya segera minta buatkan kaki palsu. Mana kaki palsunya? Di atas. Di atas. Sudah saya bilang Mas Didi belum bisa membuat kaki palsu 3 bulan. Tapi dia paksakan untuk nggak apa-apa dibuatkan saja Mas. Tapi dengan syarat kata saya jangan dipakai. Kadang-kadang kita ngikutin pasien saja, itu tidak bisa sebetulnya kalau 3 bulan dibuat kaki palsu. Ternyata betul kata Mas Didi. Coba Mas Didi betul. Iya. Awal saya
pengen kaki palsu itu udah pengen jalan aja, tapi Iya, masih iya. belum sembuh benar. Setelah saya dibikinkan, akhirnya belum sempat saya pakai, saya diamputasi lagi 7 senti. Oh ya? Dan yang dibikin waktu itu udah nggak bisa dipakai lagi, dan saya sudah sembuh, saya bawa ke sini, ini sekarang udah mulai dirombak dan buat belajar jalan lagi. Biar Jadi bisa untuk lagi. teman-teman, kalau amputasi itu masih muda atau 2 bulan, 3 bulan itu nggak bisa. Kadang-kadang kita amputasi ini kita memaksakan harus segera dibuatkan. Sebetulnya tidak bisa. Kami ini membuatkan cuma untuk menyenangkan saja, biar dia tenang. Tapi tetap kami beri garansi bahwa kami itu menitipkan kaki saja. Seperti ini kan saya kasih garansi bahwa yang 3 bulan saya buatkan itu, misalnya buat ya dia tidak tahu kalau kami buat senang aja. Ya. Tapi saya sampaikan setelah 8 bulan atau 7 bulan Bapak ke rumah lagi. Kaki itu kita ganti. Nah, itu jadi mereka itu tidak tersakiti. Jadi mereka tidak tersakiti, maksudnya tidak tersakiti bahwa nanti dibilang oh nggak mau dibikin kan apa. Itulah trik-trik kami untuk menenangkan si pasien. Sehingga sekarang jadi sahabat. Jadi sahabat alhamdulillah sudah memakai brand kami. Siap. Keren. Nah, kalau ini adalah teman. Nah, ini teman kita Pir Hansa. Ya, boleh dibilang kami ini kan nggak punya kaki semua. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak punya kaki. Kami ini butuh kendaraan. 1 kendaraan ada 4. Jadi kami butuh keamanan yang sangat-sangat aman, ya kami menggandeng ini. Menggandeng Hansa untuk menjalankan kendaraan kami sehingga aman lah, karena keamanan itu penting Mas Kevin. Takut di jalan nabrak, takutnya kaki satu ini nggak tahu gas ngejak rem kan, kalau dia kan lebih paham. Betul. Jadi semua terbantu lah. Ya, ini bisa dibilang tim suksesnya Mas Ronald Reagan ya. Timnya Mas Ronald lah gitu ya. Ya, bisa dibilang begitu. Nah, tadi masih dalam proses juga tapi. Betul. Nah, tadi sempat bicara mengenai garansi. Nah, kalau boleh tahu Mas, di tempat Mas ini garansinya seperti apa sih Mas? Garansi itu garansi perbaikan. Nah, kita lihat juga kan istilahnya dia pesan yang seperti apa. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kami memberi garansi itu mereka yang mau datang ke tempat kami, Mas. Misalkan si A membuat kaki palsu ke tempat kami, misalkan kan. Ternyata baru dipakai berapa tahun dia rusak. Setidaknya kalau mereka servis, mereka harus ke tempat kami. Itu yang kami baru bisa garansi. Cuman kalau misalnya mereka asal enaknya misalnya, Pak, kaki saya rusak, Pak, Bapak ke sini. Ya setidaknya kan kalau jauh ongkos, misalnya biaya. Jadi saya berharap ke teman-teman juga saling mengerti. Saling mengerti, oh betul, nggak bakalan mungkin Bang Ronaldnya bisa ke sini. Otomatis kaki saya rusak, saya dong harus ke tempatnya atau begitu kan. Biar enak. Jadi kami juga tidak dirugikan, mereka juga bisa terbantu. Ya walaupun siapa aja, walaupun bukan buat kaki dengan kami yang mau datang ke rumah kami servis, ayo datang aja. Itu kan tidak masalah karena kita saling membantu, silakan. Betul. Gitu Mas. Ya. Kalau boleh tahu Mas, kan ada beberapa pembuat kaki palsu yang menggaransi soket. Nah, kalau di tempat Mas Ronald sendiri, apakah ada garansi soketnya atau gimana? Iya, itu memang harus. Karena untuk pemula pemakainya istilahnya baru 6 bulan atau 7 bulan. Karena kan kalau dia sistem vakum, dia harus ada garansi. Cuma kalau dia pakai ikat pinggang, dia tidak perlu ini istilahnya kan, dia longgar aja dimasukin kain, nggak bakalan ada perubahan. Tapi kalau kakinya sistem vakum, otomatis dia harus presisi press. Betul. Yang namanya kaki terjepit di soket itu pasti dia mengecil. Betul. Mengecil. 6 bulan itu kalau dia sistem vakum, 4 bulan itu sudah mengecil. Ini contohnya salah satu kasan yang kata saya yang dari mana tuh, dari PT ya. Dari Pekalongan itu kan, yang dia kan pertama pakai press sekali, pakai kaki palsunya press sekali. Tapi kata saya, San, percaya nggak kata saya, setelah 4 bulan 5 bulan bakalan longgar. Ternyata tepat. Sekarang longgar ya. Udah 4 bulan longgarnya nggak karuan. Betul. Harus diganti lagi. Jadi itu harus diganti lagi. Karena soket ini kalau dia sistem vakum, terjadi perubahan longgar sedikit aja itu berpengaruh, jalannya berpengaruh. Betul. Berpengaruh. Jadi itu memang soket perlu
ada pergantian. Oke. Nah, kemudian kalau bicara pakai kaki palsu kan biasanya ada pelatihan dulu ya, Mas. Mungkin ada latihan jalannya. Nah, kalau di tempat Mas Ronald Reagan sendiri seperti apa, Mas? Apakah pakai kaki palsu langsung bisa jalan atau gimana? Ya, kadang-kadang kami melihat situasi pasiennya. Kalau si pasien itu dia diamputasi badannya tuh setelah bisa untuk dipakai kaki palsu, dia sehat, bugar, orangnya bisa loncat-loncat orangnya, tapi dia belum pakai kaki. Saya pastikan hari itu dia pasang kaki, hari itu dia bisa jalan. Bisa jalan. Oke. Tapi dengan kita lihat dulu fisiknya. Waktu dia mau pasang, coba badannya sehat nggak? Maksudnya sehat itu bisa sehat istilahnya. Kalau berdiri kaki satu itu bisa, misalnya kan kuda-kudaannya sudah kuat, itu begitu pasang dia langsung bisa jalan. Ya. Tapi kalau pasiennya itu sudah misalnya habis amputasi sudah bisa dipakai kaki palsu, badannya kurang fit, berdiri aja nggak bisa, masih kurang sehat, atau kaki sebelahnya juga masih sakit atau badannya tidak seimbang, bermasalah. Tapi kaki palsunya sudah bisa dipakai kaki palsu, itu susah. Susah kenapa? Dia harus kuat, fisiknya harus kuat dulu. Kalau fisik kita tidak kuat pasang kaki palsu, ya butuh latihannya lama. Begitu mau pasang kaki palsu nih, pesan buat teman-teman ya. Kalau mau pasang kaki palsu itu sebelum pemasangan tubuh kita harus fit dulu. Dalam arti kata itu sehat lah. Jangan sampai kita posisi kita nggak fit, kita pakai kaki palsu, susah untuk latihannya, maksudnya begitu. Kadang-kadang kan kalau kita pasang kaki palsu, begitu langsung bisa jalan, waduh rasanya lebih dari gembira, waduh senangnya minta ampun. Betul Mas. Makanya sebelum pakai kaki palsu itu kalau saya, misalnya dia udah pesan kaki palsu, mau pesan kaki palsu, aba-aba sudah kami berikan, Pak, sebelum pemasangan kaki palsu Bapak harus begini ya, olahraga begini ya, begini. Jadi demi kebaikan mereka, begitu. Oke. Ya, oke. Lalu Mas, kalau misalkan sekarang kita bicara biayanya nih Mas, biasanya range produknya Mas Ronald tuh yang dari berapa sih Mas? Kalau saya buat kaki itu yang paling murah itu untuk di bawah lutut 2 juta. 2 juta. Tapi tapaknya ya, coba ya, tapaknya busa ya. Nah, ini kan salah satu contoh, maaf ini untuk pakaian untuk kerja kan. Ini kan busa biasa. Iya. Itu. Karena kan dengan budget segitu kita hitung-hitung Mas. Iya, betul. Karena kita kerjanya tidak sendiri. Pernah yang kerjanya 10 orang. Jadi dengan hasil itu kita bagi-bagi. Kadang-kadang kalau kita jual lebih murah dari situ, saya kan ngitung untuk bagi-baginya. Cuman kalau saya yang sendiri saya dulu yang kerja, itu di bawah harga segitu bisa saya jual. Karena kan kita berpikir untuk teman-teman juga. Ya percuma kita bantu orang tapi kita juga susah, itu kalau dari saya itu juga salah. Betul. Gitu kan. Betul. Kita bantu orang itu kita juga merasa senang, dia juga merasa senang, itu lebih baik kan. Nah, itu yang paling murah, dan juga ada juga yang 3 juta. Ya tinggal request, kalau misalnya kalau saya kasih lagi Pak katanya 1 juta lagi, ya bisa aja apa salahnya telapaknya, ya udah Pak telapaknya kita ganti karet misalnya kan. Misalnya kalau katanya Pak saya tambah lagi 1 juta tuh ya bisa aja, misalnya lapisan busanya kita ganti karet juga atau bahannya kita rubah. Jadi semua yang beli kaki itu bisa semua Mas Kevin. Bisa semua. Bisa semua. Maksud saya itu, jadi kalau mereka tuh punya dana berapa aja bisa kita sesuaikan. Betul. Tapi kuncinya enak dipakai dulu. Betul. Ya karena kan banyak yang teman-teman sering nanya harganya berapa, karena terkadang berpikir wah kaki palsu kayaknya mahal nih, jadi ada beberapa teman-teman kita nggak takut gitu Mas untuk bikin kaki palsu, padahal kan ya mungkin ada juga yang seperti Mas Ronald bikin kan start dari 2 juta, mungkin ada beberapa teman yang bisa affordable lah, bisa dibilang bisa mampu untuk membeli gitu. Belinya iya, makanya kata saya bilang tadi yang 2 juta, 3 juta sampai ke yang 25 juta sampai ke 50 juta pun ada. Memang tipenya yang berbeda. Ya saya juga ini juga kadang-kadang menawarkan itu enak nggak enak juga. Kadang-kadang berapa Pak kaki palsu? Ya setidaknya kan kita juga kan mencari rezeki di sini. Ya apa boleh buat kan kita sampaikan yang harga berapa Pak? Kadang-kadang ada yang tapaknya karbon. Telapak karbon aja yang kalau brandnya yang ternama pun itu lebih tinggi Mak.
Kalau yang baru itu lebih tinggi harganya. Iya. Sampai sama seperti beli kendaraan motor. Betul. Jadi kita takut untuk memasarkan. Tapi kalau mereka bertanya ya kita kasih tahu sekian. Betul. Nah, sekian Pak harganya. Ya kan, sekian harganya. Ya kita harus kasih tahu. Tapi dari sananya memang mahal, Mas Kevin. Betul. Mahal. Memang. Kalau kami punya mesin sendiri kayak di luar sana, nggak bakalan kami jual segitu. Kami jual yang harga 1 juta, ini 2 juta per itu yang kami buat sendiri. Kalau seandainya kami bisa buat yang dari karbon itu, misalnya tapaknya yang dari mesin dari apa ya, nggak bakalan kami jual segitu. Karena kami juga membeli, gitu kan. Betul. Nggak bakal mungkin kami beli 10 juta, kami jual 5 juta, nggak bakalan mungkin. Itu bodoh kami kan istilahnya kan. Ya. Nah, kalau untuk kaki palsu yang tadi kan yang bawah lutut nih Mas. Kalau yang di atas lutut mulai dari harga berapa Mas? Kalau yang di atas lutut itu mulai dari harga 5. 5. Nah, 5. Okay. Kalau dulu saya jual itu yang murah dia ini 3 juta dulu 3 juta, tapi yang resin, yang soketnya resin sekarang saya sudah turunkan harganya menjadi 5 juta. 5 juta, 6 juta gitu kan harganya. Disesuaikan dengan apa tuh bahannya juga. Jadi kan mereka bertanya, Pak, kalau yang 5 juta bahannya apa? Kita jelaskan. Bahannya misalnya dari stainless atau besi biasa, soketnya silikon, tapaknya tapak busa misalnya kan. Nanti yang 8 juta berapa Pak? Yang 8 juta sekian, yang ininya sekian, tapaknya karet misalnya kan. Sudah pakai vakum, sudah pakai apa. Jadi ini tipe-tipenya pun berbeda, cara pakai berbeda. Jadi menarik Mas masuknya begitu kan. Betul. Nah, proses pembuatannya biasanya berapa lama sih Mas? Kalau kami ini membuat kaki palsu ini, kalau 1 kaki itu, kalau mereka yang beli secara pribadi itu 3 hari 4 hari Mas. 3 hari 4 hari. Kadang-kadang kami ini keterbatasan memang mesin. Kan untuk membuat kaki ini memang butuh mesin-mesin besar sebetulnya. Mesin besar. Sedangkan kami ini ya jujur saja, kami sini manual. Kami di sini juga pun masih kontrak ya kita di sini. Ini saya jujur aja sama teman-teman yang nonton ya acara Mas Kevin ini. Ini bicara jujur kami. Kami masih kontrak di sini. Jadi kami kalau misalkan habis kontrak di sini kami juga mencari tempat. Di mana ke tempat kami untuk selanjutnya. Sebetulnya tempat ini nggak dipatokin loh. Yang saya bilang tadi tempat ini nggak patokan bahwa resmi saya tinggal di sini tidak. Nah itu saya gambar. Karena tahu sendiri Jabodetabek harga tanah sejengkal aja puluhan juta di sini. Kalau dibilang kami ini sudah sukses sudah lama, kami ini sudah punya tempat sendiri, tidak. Mungkin orang melihat kami ini ya ini ya kan ini cara kami, cara kami berjualan begini. Betul. Susah senang ya kami dilihat orang senang. Begitu. Mungkin karena juga Mas Ronald kan melakukannya dengan sisi sosial ya Mas. Jadi itu yang membuat ya masih banyak terkendala beberapa hal gitu. Karena dari sisi sosial Mas juga menjalankan gitu. Berbeda mungkin dari orang yang menjalankannya secara full bisnis. Jadi memang pokoknya keuntungan aja memikirkan sosial. Nah, kalau Mas Ronald kan berbeda. Kalau gitu. full bisnis kayaknya mungkin ya banyak kami dapat duit. Ya, betul. Banyak semuanya. Betul. Dulu sudah punya tempat tinggal, sudah bisa beli ini kalau betul. Tapi kita kan juga mengutamakan apa? Sesama yang juga yang kekurangan juga gitu. Betul. Ya. Jadi Bang Ronald ini juga sangat membantu. Kayak saya sendiri juga sangat dibantu. Awalnya sangat dibantu sekali. Dan sampai saya kesini akhirnya diganti semua yang lebih bagus tanpa dipungut biaya. Dan saya tinggal di sini. Ya awalnya saya di rumah memang sangat susah, tapi di sini tidak ada kata susah di sini. Walaupun susah kita gembira. Dinikmati aja Pak ya. Sama disabilitas. Ya. Oke. Kemudian tantangan terberat Mas selama ini apa sih Mas selama Mas sudah menjalankan usaha untuk membuat kaki palsu, paling berat nih yang menghadapi yang seperti apa Mas? Apakah dari pasiennya atau apanya Mas? Tantangan terberat kami ini yang terutama apa ya tantangan terberat kita yang membuat kaki palsu? Tantangan terberat kami ini ya banyak sekali Mas. Tantangan terberat kami.
Satu, di saat mendatangin pasien yang jauh di pelosok yang sangat pelosok sekali, istilahnya yang sampai naik pesawat itu 2 kali. Pernah naik pesawat itu sekali, turun naik pesawat kecil sekali, naik kendaraan darat lagi, terus naik kapal lagi. Itu tantangan itu. Dan juga setelah di perjalanan kami juga sering kadang-kadang ada juga yang terganggu, misalnya kan sering masuk kampung orang, kadang-kadang ada juga yang misalnya nggak enak, misalnya kan yang orang-orang yang nggak welcome begitu kan. Itu banyak sekali tantangannya itu, tantangan yang kami rasakan. Cuman kami bertujuan satu, kami harus datang ke tempat yang membutuhkan, walaupun itu dibilang aduh itu tempat serem katanya, itu tempat banyak penjahat. Ya kami kalau sudah niatnya istilahnya mau datang gitu. Masalah untuk di apa-apain orang itu sudah kami pikir itu nomor terakhir. Itu tantangan juga. Nah, tadi sebelum ini kan ada sempat bilang dikunjungin ya Mas. Nah, kalau misalkan yang dikunjungi itu proses pengerjaannya berapa lama Mas? Apakah Mas stay di sana selama 4 hari atau lebih ekspres gimana untuk pembuatannya? Kalau untuk pengerjaan di rumah itu 2-3 hari kami di tempat rumah pasien. Dan juga kami di rumah pasien itu kami berpatokan satu. Si pasien ini nggak bisa jalan, nggak pulang. Ah itu. Karena begini, kalau si pasien ini saya buatkan kaki palsu, dia tidak bisa jalan, otomatis kan saya dibayar kalau secara pribadi. Megang uangnya aja di waktu pergi itu terasa tidak enak. Uang yang saya pegang ini kalau dia tidak bisa jalan, terasa ada beban di dalam diri saya. Ini orang buatkan kaki palsu, dia tidak bisa jalan, tapi saya sudah dibayar, terasa tidak enak. Dia bisa jalan, dibayar Rp1.000 pun terasa nyaman saya. Pernah, sering kaki saya dihutang loh, banyak loh. Maaf ini buat teman-teman ini. Iya, tapi itu tidak masalah, semuanya bayar kok istilahnya begitu. Yang enaknya tuh kita buatkan kaki, mereka bisa jalan, kita terima uangnya, waduh itu sangat senang sekali. Betul. Nah itu. Betul. Ya, menarik banget sih kisahnya Mas Ronald ini. Nah, mungkin sebelum kita menutup, Mas, gimana nih cara bisa menghubungi Mas Ronald untuk bisa bikin kaki palsu Mas Ronald itu gimana caranya? Nah, kalau untuk menghubungi saya, untuk sekarang saya tidak punya channel YouTube, channel Google, itu memang belum saya rancang untuk kedepannya. Bukannya saya tidak mau, tapi kalau di mana-mana pun saya melihat di media-media itu saya sudah banyak. Tapi untuk secara pribadi saya itu bukan saya. Nah, saya sampaikan, saya belum punya akun YouTube, belum punya akun Google, belum punya apapun. Saya secara pribadi belum, karena saya untuk ke depan itu saya belum siap. Karena saya melihat kondisi karyawan, tempat. Kalau misalnya saya sudah punya seperti itu, baru saya bisa naikkan nama itu lebih tinggi lagi. Nah, untuk menghubungi saya bisa lewat Facebook ya. Saya punya akun Facebook, di situ ada nomor telepon saya di situ. Nah, di situ ada salah satu kontak saya. Paling di situ saja yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti kalau misalnya saya sudah siap, baru saya besarkan lagi juga. Mungkin boleh disebutkan Mas, nama Facebooknya apa? Jadi teman-teman bisa lihat, bisa langsung nyari nih yang nonton Facebooknya apa gitu. Ronald Reagan. Facebooknya Ronald Reagan. Ronaldnya pakai D, ya, spasi Reagan, nanti ada gambar saya pakai kaki palsu. Oke. Ronaldnya pakai D, ada spasi Reagan gitu. Siap, nanti akan saya masukkan di. Oke. Nah, tuh bagi teman-teman yang mau nyari kaki palsu, yang pengen bikin kaki palsu sama Mas Ronald, tinggal lihat aja Facebooknya ya Mas ya, tinggal di kontak ke Facebook Mas. Nah, kayaknya udah pembahasannya sudah cukup banyak Mas. Saya terima kasih banyak dikasih waktu, tapi saya minta satu lagi Mas, boleh? Mungkin bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman difabel yang ada di luar sana. Apa nih Mas? Oke. Buat teman-teman lainnya, jangan pernah putus asa ya. Pokoknya semangat, walaupun nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak, pokoknya lain dari yang lain. Pokoknya kita itu sama dengan orang yang biasa. Pokoknya anggap aja, walaupun kita kekurangan, anggap aja kita itu seperti biasa aja. Nah, normal.
Pokoknya itu saja buat teman-teman di Bebot yang ada di seluruh Indonesia. Sukses selalu, semangat. Sukses selalu. Jangan bersadar. Oke. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman bagi yang mau mencari kaki palsu Ronald Reagan bisa langsung menghubunginya melalui Facebook. Nah, bagi yang berlokasi berdekatan dengan Bogor bisa langsung datang ke lokasi. Tapi ingat, Mas Ronald Reagan juga memberikan servis yaitu dengan bisa kunjungan di rumah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin malu untuk belum berani, mungkin bukan malu, tapi belum berani untuk keluar rumah, atau mungkin memang tidak benar-benar keterbatasan tidak bisa keluar rumah, bisa kontak Mas Ronald Reagan dan timnya Mas Ronald akan datang ke tempat kalian. So, sekian video dari saya. Saya terima kasih banyak buat timnya Mas Ronald atas waktunya, atas sharingnya. Sama. Semoga apa yang kita sampaikan di sini semua bermanfaat. Jadi tunggu video-video saya selanjutnya, tentunya masih tentang amputee dan juga tentang cancer survivor dan healthy lifestyle. So, see you guys. Okay,